Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah, ruang yang selalu menemani hati ketika kita ingin lebih dekat kepada Allah, ketika kita ingin belajar dari kisah para nabi, dan ketika kita ingin mengambil hikmah dari perjalanan manusia di masa lalu. Sebelum kita memulai kisah hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah ini. Dan bagi sahabat Laras Hasanah yang ingin mendapatkan video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan yang lebih mendalam, kalian juga bisa bergabung menjadi member channel ini. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama dan menyebarkan kebaikan lebih luas lagi. Semoga setiap dukungan yang kalian berikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sahabat, di masa setelah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada sebuah wilayah yang subur dan makmur. Wilayah itu dikenal sebagai negeri Sodom, tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam. Secara lahiriah, negeri itu terlihat indah. Tanahnya subur, airnya melimpah, perdagangannya berkembang. Namun di balik kemakmuran itu, ada satu hal yang perlahan merusak semuanya. Manusia mulai melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Perbuatan yang sangat menyimpang dari fitrah manusia. Mereka tidak lagi tertarik kepada perempuan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, mereka justru mendatangi sesama laki-laki. Sebuah penyimpangan yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan menjadi kebiasaan dalam masyarakat mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, perbuatan itu tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukannya tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa takut kepada Allah. Bahkan, mereka sering menghadang para musafir yang lewat, lalu melakukan kejahatan kepada mereka. Kemaksiatan bukan lagi sesuatu yang disembunyikan. Ia sudah menjadi budaya. Di tengah masyarakat seperti itulah Allah mengutus Nabi Lut. Beliau adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Sejak kecil beliau hidup dalam lingkungan yang mengenal tauhid. Karena itu, ketika melihat kaumnya tenggelam dalam penyimpangan, hati Nabi Lut sangat sedih. Beliau tidak diam. Beliau mulai berdakwah kepada mereka. Dengan suara yang lembut, beliau berkata, "Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian?" Namun kaumnya tidak merasa bersalah. Mereka justru mengejek. Sebagian dari mereka bahkan berkata dengan sinis, "Usirlah Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka ini orang-orang yang ingin hidup bersih." Bayangkan, ketika kebaikan dianggap aneh, ketika orang yang ingin menjaga kesucian justru dianggap masalah. Itulah kondisi masyarakat saat itu. Hari demi hari, tahun demi tahun, Nabi Lut terus berdakwah. Beliau menasihati mereka dengan sabar. Beliau mengingatkan mereka tentang azab Allah. Beliau mengajak mereka kembali kepada fitrah manusia yang benar. Namun, hati mereka sudah tertutup. Mereka menolak setiap nasihat. Mereka menertawakan setiap peringatan. Bahkan mereka mulai menantang Nabi Lut dengan penuh kesombongan. "Kalau memang azab itu ada, datangkanlah kepada kami." Sahabat, ketika manusia sudah menantang azab Allah, itu adalah tanda bahwa hati mereka telah sangat keras. Namun, Allah tidak pernah menurunkan hukuman tanpa peringatan. Allah selalu memberi kesempatan. Allah selalu mengutus Nabi terlebih dahulu. Dan Nabi Lut telah melakukan tugasnya dengan penuh kesabaran. Namun, sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Peristiwa yang akan mengubah negeri itu selamanya. Ketika tamu misterius datang ke rumah Nabi Lut dan membawa kabar yang mengejutkan. Sahabat, ketika penolakan kaum Nabi Lut semakin keras dan kemaksiatan mereka semakin terang-terangan, Allah mengetahui semua yang terjadi. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tersembunyi darinya. Dan ketika kesabaran seorang nabi
Setelah mencapai batas dakwahnya, maka keputusan Allah pun mulai mendekat. Pada suatu hari, datanglah beberapa tamu ke rumah Nabi Lut. Mereka tampak seperti pemuda-pemuda yang sangat tampan. Wajah mereka bersih, penampilan mereka memikat. Namun sebenarnya mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Sebelum datang kepada Nabi Lut, para malaikat itu terlebih dahulu mendatangi Nabi Ibrahim. Mereka membawa dua kabar sekaligus, kabar gembira dan kabar kehancuran. Kabar gembira tentang kelahiran seorang anak bagi Nabi Ibrahim, dan kabar tentang azab yang akan diturunkan kepada kaum Nabi Lut. Setelah pertemuan itu selesai, para malaikat pun melanjutkan perjalanan menuju negeri tempat Nabi Lut tinggal. Ketika para tamu itu tiba di rumahnya, Nabi Lut merasa gelisah. Beliau tahu kaumnya memiliki akhlak yang sangat buruk. Melihat para pemuda tampan itu datang sebagai tamu, beliau khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun sebagai tuan rumah, Nabi Lut tetap menerima mereka dengan baik. Beliau menyembunyikan kedatangan mereka dari kaumnya. Beliau berharap malam bisa berlalu dengan tenang. Namun ternyata berita tentang kedatangan tamu itu tetap sampai ke telinga penduduk kota. Dan seperti yang ditakutkan oleh Nabi Lut, kaumnya berbondong-bondong datang menuju rumah beliau. Dengan wajah penuh nafsu, dengan langkah yang tergesa-gesa, mereka berkumpul di depan rumah Nabi Lut. Pintu rumah itu mulai digedor dengan keras. Nabi Lut keluar menemui mereka. Dengan suara penuh kesedihan, beliau berkata, "Wahai kaumku, ini adalah tamu-tamuku. Janganlah kalian mempermalukanku." Beliau mencoba mengingatkan mereka akan rasa malu. Beliau mencoba mengajak mereka kembali kepada fitrah. Namun kaumnya tidak peduli. Mereka justru berkata dengan nada mengejek, "Bukankah kami sudah melarangmu menerima tamu?" Hati Nabi Lut semakin sedih. Beliau berkata lagi, "Jika kalian ingin menyalurkan keinginan kalian, masih ada perempuan-perempuan yang halal bagi kalian." Namun mereka tetap menolak. Mereka bahkan semakin berani. Mereka tidak lagi mendengarkan nasihat. Mereka tidak lagi menghormati nabi mereka sendiri. Sahabat, pada saat itulah Nabi Lut merasa sangat lemah. Beliau berkata dengan penuh kesedihan, "Andai aku memiliki kekuatan untuk melawan kalian, atau aku bisa berlindung pada tempat yang kuat. Namun sebenarnya pertolongan Allah sudah sangat dekat." Para tamu yang ada di dalam rumah itu bukan manusia biasa, dan sebentar lagi mereka akan mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya. Sebuah rahasia besar yang akan membuat Nabi Lut tenang dan membuat akhir dari kaum itu semakin dekat. Sahabat, di luar rumah, kaum Nabi Lut masih terus memaksa masuk. Mereka tidak peduli bahwa di dalam rumah itu ada tamu yang harus dihormati. Mereka tidak peduli pada nasihat nabi mereka sendiri. Mereka bahkan semakin berani dan semakin keras. Pada saat itulah para tamu yang berada di dalam rumah akhirnya berbicara. Mereka berkata kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, janganlah engkau takut dan janganlah bersedih." Saat itulah Nabi Lut mengetahui sebuah rahasia besar. Para tamu itu bukan manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka datang membawa keputusan dari langit. Keputusan yang sudah tidak bisa ditunda lagi. Mereka berkata, "Kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Hati Nabi Lut akhirnya menjadi tenang. Allah tidak pernah meninggalkan nabinya. Para malaikat itu kemudian memberi pesan penting. Nabi Lut diperintahkan untuk meninggalkan kota itu pada malam hari bersama keluarganya yang beriman. Mereka harus pergi sebelum fajar tiba. Namun ada satu perintah yang sangat tegas. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang, karena apa yang akan terjadi di kota itu adalah azab yang sangat dahsyat. Namun ada satu hal yang sangat menyedihkan. Istri Nabi Lut tidak termasuk orang yang diselamatkan. Ia sebenarnya tinggal bersama seorang nabi, namun hatinya justru condong kepada kaumnya yang durhaka. Karena itulah
ia tidak ikut bersama Nabi Lut dalam keselamatan. Sahabat, kedekatan dengan orang saleh tidak otomatis membuat seseorang selamat. Iman tetaplah pilihan hati masing-masing. Malam itu, Nabi Lut dan orang-orang beriman meninggalkan kota dengan hati yang berat. Mereka berjalan dalam kegelapan malam. Sementara itu, penduduk kota masih tertidur. Mereka tidak tahu bahwa pagi yang akan datang bukan lagi pagi yang biasa. Ketika fajar mulai menyingsing, azab Allah pun turun. Allah membalikkan negeri itu. Tanah yang mereka pijak terangkat ke langit, lalu dibalikkan dan dihancurkan. Tidak hanya itu, hujan batu dari langit pun turun bertubi-tubi. Batu-batu panas itu jatuh menghancurkan negeri mereka. Dalam sekejap, kota yang dulu ramai dan makmur itu berubah menjadi kehancuran. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kawasan yang kini berada di sekitar Dead Sea, sebuah tempat yang hingga hari ini menjadi pengingat sejarah tentang kaum yang melampaui batas. Sahabat, kisah Nabi Lut bukan hanya tentang azab. Ia adalah pengingat bahwa Allah selalu memberi peringatan sebelum hukuman. Allah mengutus Nabi. Allah memberi nasihat. Allah memberi kesempatan untuk berubah. Namun ketika manusia terus menolak kebenaran dan bahkan menantangnya, maka keputusan Allah akhirnya datang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita selalu menjaga diri dari perbuatan yang melampaui batas. Jika kisah ini memberikan hikmah bagi kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Sampai bertemu di kisah nabi berikutnya di channel Laras Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.